Bisa diizinkan pimpinan? Diizinkan. Terima Pakai kasih. 30 miliar lebih kok nggak diizinkan. Baik, terima kasih. Selamat siang, salam Indonesia yang bineka untuk kita semuanya. Yang terhormat Ketua Komisi 3 beserta seluruh anggota Komisi 3, kemudian Kepala KPK dan beserta jajaran, Ketua LPSK beserta jajaran, dan juga Ketua Komnas HAM beserta jajaran. Pada hari ini saya di Komnas Perempuan hadir bersama komisioner kami, Ibu Maria Ulfa Ansor, dan juga jajaran di Komnas Perempuan. Kami nggak bisa datang beramai-ramai karena memang kami juga nggak tahu apakah mungkin kami muat semuanya komisionernya di dalam ruangan ini. Tetapi untuk periode 2020-2025, tahun 2025 adalah tahun transisi kepemimpinan. Karena masa bakti kami akan berakhir di bulan Maret 2025. Saat ini panitia seleksi sedang menjalankan tugasnya. Panitia seleksi untuk Komnas Perempuan, karena ini di bawah peraturan Presiden, kami bentuk secara terpisah, independen. Ada Pak Marzuki Darusman, Ibu Profesor Melani Budganta, Ibu Kristi Purwandari, Profesor Dr. Kristi Purwandari, begitu juga dengan Ibu Mas Ruha dan Bapak Yosef Adi atau kita kenal dengan Stanley sebagai panitia seleksi Komnas Perempuan. Kami sudah melakukan penjaringan nama-nama, saat ini sedang melakukan proses pemeriksaan jejak digital yang nanti akan dilanjutkan dengan tes tertulis sebelum ada uji konsultasi publik secara terbuka yang menggunakan Zoom sehingga teman-teman dari daerah juga bisa terlibat di dalamnya, dan wawancara sebelum kemudian diputuskan di dalam rapat paripurna Komnas Perempuan. Karena ini masa transisi tentunya sangat deg-degan ketika kami mengenali bahwa anggaran untuk Komnas Perempuan pada tahun 2025 seperti juga anggaran di beberapa kementerian lembaga lainnya memang berkurang. Tapi karena kami mungkin sudah mungil dari awalnya postur anggarannya, ketika dia berkurang itu berasa sekali, kurangnya 12%. Padahal anggaran tahun yang berjalan pun masih kurang. Tahun berjalan 2024 ini kami bekerja dengan 34M yang sebetulnya saat ini masih berproses dengan Kementerian Keuangan untuk meminta anggaran belanja tambahan sebesar 5,3M untuk membayar gaji dari bulan Agustus sampai Desember. Jadi ini berjalan 2024-nya kekurangan ini. Bahkan kalaupun dikonversi, tadi kan diminta penyesuaian, semua program Komnas Perempuan 2024 dikonversi menjadi anggaran untuk itu pun tak cukup. Jadi kami kalau terus-menerus diminta untuk penyesuaian, kami selalu kebingungan, yang mana lagi yang mau kami sesuaikan. Nah, kalau dengan anggaran belanja tambahan itu, berarti total anggaran Komnas Perempuan APBN adalah 40M. Pada tahun 2025 nanti kami hanya diberi 30M. Jadi kekurangan belanja untuk pegawai saja pasti lebih jauh. Ketika nanti komisioner terpilih menjabat di bulan April, maka 2 bulan saja mereka bisa agak legaan. Karena begitu masuk bulan Juni, itu pun sudah tak ada lagi gajinya. Sampai bulan Desember 2025. Karena itu saya juga agak kebingungan untuk melakukan presentasi ini meskipun bahan sudah disiapkan, Ibu Bapak sekalian. Tentunya 6 isu prioritas yang dikembangkan Komnas Perempuan adalah refleksi dari perjalanan kami selama 5 tahun terakhir dan juga mencoba melihat peta jalan yang sudah dibuat oleh Komnas Perempuan untuk tahun 2045. Ada 6 isu strategis, isu prioritas yang kami upayakan untuk bisa memahami ataupun merespon dengan lebih baik peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap perempuan yang sungguh bukan hanya sebuah peristiwa individual, tetapi juga memiliki akar masalah yang sifatnya struktural dan sistemik. Keenam isu prioritas itu adalah penguatan kelembagaan dan juga perempuan pembela HAM, konflik yang juga semakin banyak, ini terkait dengan konflik sumber daya alam maupun penggusuran, terkait dengan program strategis nasional, krisis iklim yang menghasilkan juga banyak peristiwa-peristiwa pemiskinan yang biasa berdampak pada tindak perdagangan orang, seperti yang sering ditanyakan oleh Komisi 3, serta bencana.
Kekerasan seksual tentunya menjadi isu prioritas Komnas Perempuan. Penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam tidak manusiawi berbasis gender terhadap perempuan, ini termasuk perempuan yang berkonflik dengan hukum, dan juga perempuan disabilitas, misalnya yang dipasung ataupun dalam fasilitas kesehatan mental, dan situasi-situasi yang akan amounted ke penyiksaan seperti perempuan pekerja rumah tangga, pekerja rumahan, dan pekerja-pekerja informal yang tidak mendapatkan perlindungan. Untuk itulah kami juga melihat ada kebutuhan untuk melakukan prioritas pada ruang aman perempuan dalam keluarga dan dunia kerja. Karena sekarang ini makin banyak perempuan yang bergeser antara dunia kerja dan ruang privatnya itu sebetulnya hampir tidak berbatas karena dilakukan di dalam rumahnya. Dan yang terakhir tentunya perkembangan digitalisasi dan TIK tidak dapat kita pungkiri. Perkembangan teknologi informasi komunikasi ini sangat cepat, bahkan ada kajian-kajian yang menunjukkan bahwa artificial intelligence bisa jadi adalah quote-unquote nuklir berikutnya atau mutual assured destruction karena digunakan oleh kelompok-kelompok yang berkuasa untuk saling membinasakan satu dengan yang lainnya. 6 isu prioritas ini diturunkan dalam 7 program kerja, 2 diantaranya adalah program prioritas nasional, yaitu pengembangan konsep sistem peradilan pidana terpadu, penanganan kekerasan terhadap perempuan berperspektif inklusif dan kepulauan. Kalau Ibu Bapak masih ingat, pada pertemuan sebelum ini kami menyampaikan hasil kajian restoratif justice di 9 provinsi di Indonesia. Dan jika tidak ada percepatan untuk penanganan dengan sistem yang terpadu, maka akan lebih banyak lagi korban-korban kekerasan seksual yang diselesaikan dengan cara mediasi yang sebetulnya tidak diperbolehkan oleh undang-undang atas nama restoratif justice. Komnas Perempuan juga diminta untuk melakukan penyikapan kekerasan terhadap perempuan berperspektif kepulauan di era digital. Tentunya mengasumsikan kapasitas digital di Komnas Perempuan kuat. Tapi seperti saya sampaikan itu hampir tidak memungkinkan karena betul-betul daya dukung teknologi informasi komunikasi di Komnas Perempuan sangat lemah. Yang ketiga, 3-7 adalah program prioritas lembaga, yaitu pengembangan perangkat standar untuk pencegahan yang optimal. Saya yakin kita semua memahami mencegah lebih baik daripada mengobati, apalagi menangani kekerasan terhadap perempuan yang dampaknya sungguh luar biasa. Penyikapan kekerasan terhadap perempuan berbasis data ini adalah untuk menguatkan pemantauan-pemantauan yang semakin dibutuhkan. Transformasi hukum dan kebijakan untuk sejumlah kerangka kebijakan yang ada, termasuk untuk melakukan revisi terhadap kebijakan-kebijakan yang sifatnya diskriminatif, mengembangkan mekanisme monitoring rekomendasi sebagaimana yang diajukan oleh anggota Komisi 3 pada beberapa pertemuan sebelumnya, coba kami integrasikan ke dalam program, dan tentunya penguatan kelembagaan Komnas Perempuan dan dukungan bagi perempuan pembela HAM. Kami sampaikan dengan rinci seluruhnya Bapak, tidak akan saya bacakan, tetapi tantangan seperti yang sampai saya ajukan di awal, tantangan terutama pada tahun 2025, yang pertama, pagu alokasinya jauh kecil dari 2024. Dan kalau disuruh menyesuaikan lagi dengan program yang ada, kami sungguh-sungguh nggak tahu. Sampai kalau boleh dilepaskan begitu, maksudnya saya meminta kepada teman-teman di Kemenkyu dan Bappenas untuk membantu, kira-kira tolong disesuaikan yang mana lagi, ya kan? Yang kedua adalah struktur program khusus untuk Komnas Perempuan belum terlaksana karena masih menjadi bagian dari Komnas HAM. Akibatnya usulan untuk Satker Mandiri ini jadinya tertahan karena tidak bisa mengukur kinerja Komnas Perempuan sebab dia menjadi kesatuan di dalam Komnas HAM. Padahal usulan kami dipisah dulu sehingga kami bisa berproses menuju ke Satker Mandiri sebagaimana juga yang didukung oleh Komisi 3. Lebih lengkap, detail, bahkan dengan datanya, plus kenapa dia harus ditambah dan sebagainya saya sampaikan di dalam lampiran. Tentu besar harapan bahwa menuju tanggal 10 Bapak, seperti juga Komnas HAM tadi menyampaikan kekurangan gaji, mungkin itulah yang paling prioritas supaya seluruh proses lainnya bisa kita carikan jalan keluarnya, tapi yang paling basic itu bisa kita selesaikan dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Pimpinan, terima kasih sekali. Meskipun sedih tapi kita semua jadinya senyum-senyum. Saking kecilnya sebetulnya permohonan Komnas Perempuan ya, sampai pernah ada yang bilang, oh ini sih cuman seperti uang saku aja nih, atau uang parkir bahkan katanya. Jadi kami juga bingung kenapa uang parkir nggak bisa diperoleh gitu. Sekali lagi terima kasih, salam Indonesia yang bineka untuk kita semua. Ya nggak usah nangis lah. Terima kasih atas paparannya semuanya.